Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Gunawan Murtomo. Nama saya Ari Gunawan Murtomo. Saya penyusun materi dan narasumber pada training managerial skill. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para calon peserta yang telah mendaftar untuk ikut menjadi peserta pada training ini dengan melakukan pendaftaran melalui Google Form yang kami expose, kami posting di LinkedIn, di Facebook, atau di WhatsApp group teman-teman sahabat-sahabat kita. Hari ini, saudaraku, saya ingin menjelaskan mengenai sasaran dan metode training. Kenapa saya harus menjelaskan sasaran dan metode training? Tujuannya adalah untuk menyamakan pandangan, menyamakan persepsi bagaimana training ini nanti dilakukan, dan untuk menyamakan keinginan untuk menyamakan cara pandang supaya training ini akan menjadi efektif dan efisien yang tujuannya untuk membangun kemampuan manajerial Anda di dalam bekerja sehari-hari. Izinkanlah saya untuk menjelaskan sasaran dan metode training yang insya Allah akan kita adakan tanggal 20 sampai 24 September 2021. Waktunya kita sepakati jam 8 sampai jam 10.30. Saudaraku, saya akan memulai dengan prinsip dasar bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk merubah kehidupan kita menjadi lebih berkualitas. Karena saya yakin ilmu pengetahuan mampu memperbaiki performance organisasi kita, mampu memperbaiki kinerja perusahaan kita. Terlebih lagi organisasi bisnis yang kita tekunin dan kita cintai selama ini. Yaitu tentu tujuannya kalau organisasi perusahaan menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, berkembang perusahaan kita, dan mensejahterakan semua pegawai kita. Termasuk membuat happy pemilik perusahaan. Itu adalah konsep daripada prinsip dasar ilmu pengetahuan adalah merubah perilaku. Jadi ilmu pengetahuan itu akan merubah cara kerja, ilmu pengetahuan akan merubah perilaku seseorang. Nah, saya ingin menjelaskan bagaimana proses merubah pengetahuan menjadi kemampuan. Jadi pengetahuan ini adalah what? Apa? Pengetahuan ini adalah cara merubah pola kerja. Pengetahuan ini akan merubah cara kerja yang tidak baik menjadi baik, yang tidak efisien menjadi efisien. Nah, pengetahuan ini setelah diserap akan diimplementasikan, diaplikasikan di dalam pekerjaan Anda, di perusahaan Anda. Sehingga ini akan menjadi keterampilan kalau dilakukan terus-menerus. Akan menjadi pengetahuan, dipraktekkan akan menjadi keterampilan. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus, sekali, 2 kali, 30 kali, 40 kali, 50 kali, akan menjadi pengalaman. Dari apa yang dikerjakan itu mendapatkan absorpsi bank data pengalaman. Kenapa berhasil, sebabnya apa, kenapa gagal, sebabnya apa. Kalau ini berulang-ulang, Anda sebagai manajer akan menjadi bank data keberhasilan dan bank data ketidakberhasilan atau kegagalan. Sehingga Anda bisa melukis dengan indah, Anda bisa memotret dengan indah pekerjaan Anda dari proses fungsi sistem di dalam pekerjaan untuk mencapai hasil. Dari pengalaman ini, akhirnya lama-lama, karena Anda sudah tahu sebab akibat, akan menjadi kemampuan.
Pengalaman membuat tahu sebab akibat sehingga menjadi kemampuan. Sehingga konsep di dalam pelatihan ini adalah bagaimana merubah pengetahuan menjadi kemampuan yang akan kita diskusikan di dalam training ini. Saudaraku, saya akan membahas lebih dulu mengenai definisi dari manajer. Karena untuk menyamakan persepsi kita. Dengan adanya definisi, makanya kita akan mengerucut di dalam diskusinya. Dan saya membuat suatu definisi bahwa apa itu manajer? Manajer adalah orang yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mengelola sumber-sumber dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi apa manajer? Orang yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mengelola sumber-sumber dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Apa tujuan organisasi tempat Anda, perusahaan Anda? Tentu salah satu adalah ingin mencapai target yang ditetapkan perusahaan. Bagaimana untuk mencapai target itu? Itu adalah dibebankan oleh Anda untuk mengelola sumber-sumber ini agar targetnya bisa dicapai. Nah, itu tadi manajer. Sekarang saya akan membahas mengenai manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah proses, ingat proses, memutuskan cara terbaik untuk menggunakan sumber daya bisnis untuk menghasilkan atau menyediakan layanan jasa atau layanan produk yang efisien dan efektif. Jadi manajemen adalah prosesnya, memutuskan cara terbaik untuk menggunakan sumber daya bisnis. Sumber daya untuk menghasilkan barang atau menyediakan layanan atau jasa yang efisien dan efektif. Nah, apa sih sumber daya bisnis? Ada 6M. 6M sumber daya bisnis. Yang pertama adalah man and woman, karyawan. Kalau perusahaan nggak punya karyawan, bagaimana? Itu yang harus dilihat. Yang kedua adalah machine, peralatan. Yang ketiga adalah material, bahan bakunya bagaimana. Yang keempat adalah metodenya atau sistemnya. Yang kelima adalah pasar. Yang keenam adalah uang, cash flow management, cash in, cash out. Nah, Anda harus bisa menggunakan sumber daya ini untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, saya sudah membahas dua, apa itu manajer dan apa itu manajemen. Manajer adalah orang yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mengelola sumber-sumber dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah prosesnya yang dilihat. Memutuskan cara terbaik untuk menggunakan sumber daya bisnis untuk menghasilkan barang atau menyediakan layanan atau jasa efisien dan efektif. Nah, manajer orang yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mengelola sumber-sumber dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengelola sumber daya bisnis 6 tadi. Orang, mesin, material, metode, market, dan money. Nah, ini yang harus dikelola dengan baik. Anda harus tahu persis 6M itu, kekuatan, kelemahan, ancaman, sebagainya. Harus paham betul. Nah, manajer melakukan aksi manajemen. Ingat, manajer melakukan aksi manajemen, yaitu melakukan proses bisnis melalui orang lain dengan mensupervisi. Untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dengan efisien terkait cara melakukan pekerjaan dan efektif terkait hasil melakukan pekerjaan. Jadi efektif dan efisien, melakukan aksi manajemen yang efektif dan efisien dengan mensupervisi. Ingat bahwa Anda menjadi manajer membawai orang. Artinya Anda tidak bekerja sendiri. Anda bekerja bersama dan melalui orang lain. Bersama
dan melalui orang. Jadi manajer itu bekerja bersama dan melalui orang lain. Nah, oleh sebab itu Anda harus mampu mengelola sumber daya bisnis 6M. Man and woman, mesin, material, method, market, dan money. Kalau mesinnya bagus, materialnya bagus, metodenya sistem bagus, pasarnya besar, uangnya ada. Tapi kalau orangnya bodoh-bodoh, orangnya belum punya kemampuan, nggak ada gunanya. Mesti tidak efisien dan tidak efektif. Karena kunci pertama adalah orang. Oleh sebab itu, di dalam mensupervisi, Anda harus paham betul bahwa faktor keberhasilan Anda sebagai seorang manajer melakukan aksi manajer adalah orang yang harus menjadi pokok perhatian utama. Jika aksi bagus dan benar, unit penjualan meningkat, jumlah rupiah meningkat, market share meningkat. Ingat tadi, 70-80% faktor man and woman. Mesinnya bagus, materialnya bagus, sistemnya sudah bagus, pasarnya besar, uangnya ada. Tapi kalau orangnya bodoh-bodoh, orangnya belum mampu mengerjakan, nggak akan menjadi efisien dan efektif. Ini yang perlu diperhatikan. Maka sebab itu, ingat bahwa Anda mensupervisi orang yang penting. Oleh sebab itu saya mengatakan 70-80% faktor man and woman sangat mempengaruhi keberhasilan aksi yang dilakukan oleh manajer. Pertanyaannya, wahai saudaraku, siapa yang manajer yang sukses? Manajer yang sukses jika bisa menciptakan anak buah yang biasa-biasa saja menjadi anak buah yang luar biasa, hasilnya kerja luar biasa. Jadi, kalau Anda mau dikatakan manajer sukses, Anda harus mampu menciptakan anak buah yang biasa-biasa saja menjadi anak buah yang luar biasa, hasil kerjanya luar biasa. Itu baru dikatakan manajer yang sukses. Karena dengan anak buah yang luar biasa, hasil individunya, revenue-nya, hasil kerjanya luar biasa. Individu luar biasa, timnya luar biasa, perusahaan luar biasa, market share-nya semakin bagus. Nah, manajer bisa sukses menjadi manajer apabila bisa menciptakan anak buah yang luar biasa, hasil kerja luar biasa, harus memiliki strategi dan taktik. Jadi harus memiliki strategi taktik untuk membuat anak buah yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Nah, saudaraku, para manajer, untuk bisa membuat strategi dan taktik yang luar biasa, ada 3 pilar yang harus Anda miliki kemampuannya. Pertama, kemampuan memahami tugas. Yang kedua, kemampuan memahami peran. Yang ketiga, kemampuan melaksanakan tugas. Ada 3 pilar. Tapi pilar itu harus sanggah dengan fondasi yang sangat kuat. Fondasinya apa? Ini untuk sukses bisa bikin strategi taktik menjadi manajer sukses. Pilar tadi untuk kemampuan memahami tugas, Anda harus tahu pengetahuan manajemen, apa yang harus dikerjakan dan mengapa dikerjakan. Untuk yang pertama ini, kemampuan memahami tugas, Anda harus punya pengetahuan manajemen, apa yang harus dikerjakan dan mengapa dikerjakan. Yang kedua, kemampuan memahami peran, Anda harus punya keterampilan manajemen, bagaimana mengerjakan. Dan yang ketiga, kemampuan melaksanakan tugas, Anda harus punya motivasi, kemampuan memotivasi orang, kemampuan untuk mengerjakan. Jadi 3 fondasi dan 3 pilar ini harus Anda kuasai agar Anda bisa punya strategi dan taktik membuat anak buah yang biasa-biasa menjadi luar biasa, hasilnya luar biasa. Nah, tadi pengetahuan manajemen, apa yang harus dikerjakan dan mengapa harus dikerjakan. Keterampilan manajemen, bagaimana mengerjakannya, motivasi, kemauan untuk mengerjakan. Ini harus menjadi fondasi yang kuat untuk membuat strategi dan taktik. Nah, dari 3 pertimbangan tadi, wahai saudaraku, kami membuat program One Week
training course on developing managerial skill. Merupakan suatu program yang diberikan kepada seseorang yang berkeinginan kuat untuk membangun kemampuan manajerialnya. Untuk menjadi manajer yang profesional. Apakah itu supervisor? Apakah itu calon manajer? Apakah itu baru jadi manajer? Atau manajer yang sudah lama? Kenapa? Tentu ada alasannya kenapa. Karena menurut pengamatan saya, kegagalan utama yang sering dialami oleh manajer adalah kegagalannya untuk melihat perannya sebagai manajer. Untuk melihat perannya sebagai manajer. Untuk melihat perannya sebagai manajer. Oleh sebab itu, kami membuat training ini. Sasaran program ada 3. Meningkatkan kemampuan manajerial, memperbaiki sifat profesionalisme, menyediakan perlengkapan manajerial. Dengan apa? Untuk mencapai tujuan itu. Ada 3. Sharing pengetahuan, nanti diaplikasi yang jadi keterampilan, jadi pengalaman, dan jadi kemampuan. Pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan. Itu yang kita akan dorong. Nah, saya yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Anda sudah punya managerial skill. Yang sekarang ini. Ini slide ini, sekarang ini. Anda sekarang adalah katalisatornya. Dengan mengikuti program training ini, Anda akan punya pengetahuan yang insya Allah berdasarkan waktu, Anda akan aplikasikan menjadi keterampilan, menjadi pengalaman, menjadi kemampuan yang dalam waktunya nanti, begitu Anda sudah mempunyai kemampuan manajerial yang baik, memperbaiki sifat profesionalisme, dan telah mempunyai perlengkapan manajerial, ini akan meningkatkan unit sales, akan meningkatkan revenue, akan meningkatkan market share. Jadi 3 itu unit akan meningkat, revenue akan market meningkat. Karena apa? Anda telah meningkatkan kemampuan manajerialnya, Anda telah memperbaiki sifat profesionalisme, Anda telah menyediakan perlengkapan manajerial. Wahai saudaraku, ini yang nanti kita akan bicarakan di dalam 5 hari managerial skill training. Nah, bagaimana metode yang harus saya akan aplikasikan di dalam training itu, metode yang pelatihan yang dipakai. Pertama, membaca, menulis, mendengarkan, mempraktekkan pengetahuan yang didapat. Dan berdiskusi dengan menukar pengalaman. Caranya bagaimana? Setelah training hari ini, besok Anda membuat summary setiap hari dengan template PowerPoint. Dan nanti akan saya tunjuk siapa yang akan presentasi. Tapi semuanya harus menyiapkan dengan baik, dengan yang indah, mudah dipahami. Nanti masalah PowerPoint saya akan bahas juga, akan saya sampaikan kepada Anda bagaimana metodenya. Sehingga kalau presentasi baik, akan terjadi 3R. Meremain peserta yang lain. Akhirnya yang lain, oh begitu. Yang saya persepsi kemarin dengan adanya simple ini, dari Anda akan menambah wawasan dan pengetahuan. Sehingga menservis dirinya sendiri. Kayak motor itu kalau diservis, tambah kencang larinya, akhirnya termotivasi. Yang selanjutnya nanti akan ada implementasi di lapangan 6 bulan. Bagaimana caranya? Saya bentuk manajer klub, di mana anggotanya dari kita untuk kita, oleh kita, dan nggak bayar, gratis. Ini sebagai wadah memberdayakan diri dan memberdayakan orang lain. Nanti di situ akan saling sharing pengalaman. Insya Allah ini akan meningkatkan kemampuan Anda. Nah, penyebab peserta training gagal atau kurang berhasil menyerap ilmu manajerial ini, penyebabnya setelah saya amati, pertama adalah tidak fokus karena sambil mengerjakan pekerjaan lain. Maklumlah, nggak ada yang ngawasi, nggak ada di classroom. Yang kedua, gratis, dianggap training bercanda, main-main. Apa sih training ini? Bercanda, main-main kali. Sehingga bisa suka-suka ikutnya. Pakai Zoom ini bebas keluar masuk. Itu yang terjadi. Yang ketiga, tidak ada izin bosnya. Sehingga kalau meninggalkan pekerjaan, nggak enak. Takut sama bosnya. Banyak gangguan lingkungan pekerjaan. Karena di tempat kerja, dan pakai Zoom link termasuk sinyal internet. Sambil ngerjakan pekerjaan lain, sambil lihat. Nggak fokus. Nah, materi yang akan kita bahas adalah fondasi tadi. Pengetahuan manajemen.
apa yang harus dikerjakan dan mengapa dikerjakan. Ada 6 sesi yang akan saya bahas. Yang kedua, keterampilan manajemen. Akan saya bahas mengenai bauran manajemen dan bauran kepemimpinan. Kaitannya dengan skill seorang manajer. Yang ketiga, kita akan bahas aplikasinya, motivasi, kemauan untuk mengerjakan. Di sesi 9 sampai 14 itu kita akan bahas mengenai kepemimpinan situasional, yaitu membangun kemampuan kerja anak. Insya Allah dengan pengalaman-pengalaman selama ini saya ingin tularkan kepada Anda. Nah, kita sepakat agenda training September 20 sampai 24. Training akan dilakukan setiap hari jam 8 sampai 10.30 agar pembelajaran ini sangat situasional sehingga agendanya juga situasional dengan kebutuhan dan daya serap peserta. Saudaraku, terima kasih. Tapi sebelum saya undur diri, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih bahwa Anda bersedia mengikuti training ini. Tujuan saya hanya ingin merubah cara pandang Anda sebagai manajer. Agar Anda menjadi manajer yang mampu mengantisipasi dengan perkembangan zaman. Karena sebagai seorang manajer, perkembangan zaman ini, perubahan cepat. Ada 4 faktor yang mempengaruhi. Pertama, karena teknologi. Kedua, karena persaingan atau kompetisi. Yang ketiga, karena environment, komunitas, what customer need-nya apa. Yang keempat adalah environment, termasuk peraturan pemerintah. Training ini, insya Allah minggu depan akan menjawab itu semua. Akan menjawab bagaimana Anda menjadi manajer yang insya Allah akan berubah dari unconscious mind menjadi conscious mind. Sehingga cara Anda menjadi manajer sukses, paling enggak Anda mengetahui. Insya Allah, kalau Allah izinkan. Bismillah, bismillah. Saya kira itu, saya berdoa agar Anda sehat, sehingga bisa mengikuti secara full 5 hari, sehingga Anda bisa merubah cara pandang menjadi manajer yang sukses, bisa mengantisipasi perkembangan zaman ini, yang zaman now ini. Oleh sebab itu, training ini memang saya dedikasikan untuk Anda semua, supaya Anda bisa berubah cara pandang menjadi manajer yang sukses. Saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata kurang baik, kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Kita akan bertemu minggu depan di dalam training, insya Allah, kalau Allah izinkan. Bismillah, biiznillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.